Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 10 bisnis daring pemasaran, yang pada hari ini kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan masih semangat dalam mengikuti program pembelajaran jarak jauh ini. Jangan lupa setiap materi yang Bu Arna berikan mengenai mapel perencanaan bisnis, kalian bisa lihat dan simak penjelasannya di YouTube. Dan jangan lupa beri tanda hadir pada kolom komentarnya sebagai pertanda kalian itu absen dalam mata pelajaran perencanaan bisnis. Baiklah, sebelum Ibu Arna memulai, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian buka di bab 5 di buku kalian yang kalian dapati ya dari sekolah. Buka di bab 5, mengenai kelayakan bisnis. Ya, kalian lihat di bab 5 kelayakan bisnis. Baik, kita lihat satu-satu uraiannya. Yang A yaitu konsep studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pengertian studi kelayakan bisnis. Ya, adalah suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang merupakan proyek investasi itu dilaksanakan. Ya, itu arti dari studi kelayakan bisnis. Nah, dimaksudkan di sini yaitu menghasilkan keuntungan yang layak yang telah dioperasionalkan. Jadi studi kelayakan bisnis ini artinya layak nggak sih atau tidak layak nggak sih terhadap proyek atau usaha yang akan kita buat. Menghasilkan keuntungan yang layak atau tidak nih, itu namanya studi kelayakan bisnis. Ya. Yang kedua yaitu aspek-aspek kelayakan bisnis. Aspek-aspeknya apa aja? Yang pertama di sini ada aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, ada aspek teknis dan teknologi, ada aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Kita bahas satu-satu mengenai aspek hukum. Nah, hukum ini maksudnya jadi bisnis yang kita buat biasanya ini berbadan hukum atau tidak. Biasanya kalau yang besar lingkupnya dia berbadan hukum gitu ya. Jadi kalau nanti suatu saat bisnisnya katakanlah diklaim atau diakui oleh pihak luar, kita bisa tuntut, kita bisa melakukan reaksi gitu kan. Kalau yang berbadan hukum misalkan sudah terdaftar gitu kan, udah ada lisensinya, ada izinnya, itu biasanya kalau kita nanti ada yang plagiat terhadap bisnis kita, ada yang ibaratnya nih mencontoh gitu ya. Misalkan mencontoh, bukan mencontoh baiknya tapi mencontoh misalkan untuk menjadi pesaing gitu ya, misalkan mencontoh yang untuk menjatuhkan kredibilitas atau bagus tidaknya bisnis kita, itu bisa kita tempuh melalui jalur hukum. Jadi kalau yang aspek hukum ini kita lihat berbadan hukum atau tidak nih bisnisnya gitu kan. Biasanya kalau yang besar dia ada ibaratnya lisensinya, ada izinnya segala macamnya. Lalu aspek lingkungan, maksudnya kita lihat nih gitu kan, lingkungan untuk kita menjalankan bisnis tersebut gitu kan, lingkungannya seperti apa gitu kan, masyarakatnya seperti apa. Lalu ada pasar dan pemasaran, kita lihat target pasarnya, misalkan nih mau jual atau mau bisnis misalkan ayam geprek misalkan. Nah itu kira-kira nih aspek pasar yang kita lihat nih misalkan, dan pemasarannya nih kira-kira untuk golongan apa gitu kan, dan di mana biasanya gitu kan kita pasarkan, lokasinya seperti itu. Lalu aspek teknis dan teknologi, maksud cara memasarkannya seperti apa, bisa misalkan terjun langsung ke konsumen atau melalui media ya. Nah, berarti kaitannya dengan teknologi nih gitu kan. Misalkan medianya media elektronik kan seperti itu. Kalau dulu mungkin ada media cetak, misalkan melalui iklannya bisa melalui koran gitu kan, atau selebaran atau brosur gitu ya. Tapi kalau sekarang lebih kepada teknologi.
Lalu ada aspek manajemen dan sumber daya manusia. Maksudnya nih, aspek manajemen ini berarti ibaratnya ada secara struktural itu ada ibaratnya nih, misalkan orang yang benar-benar bertanggung jawab di dalamnya. Misalkan biasanya ada ownernya siapa, berikut staff-staffnya, dan sumber daya manusia ini berarti ada karyawannya, seperti itu. Jadi selain kita yang ownernya yang punya bisnis tersebut, ada di dalamnya itu staff-staffnya atau karyawan-karyawan yang terlibat di dalamnya. Lalu ada aspek keuangan, otomatis berarti ada modal, terus ada nanti biaya-biaya lainnya dalam pembuatan bisnis tersebut. Misalkan ada untuk proses pembuatan, proses misalkan produksinya gitu kan, proses untuk kita marketingnya itu kan harus kita perhitungkan semuanya. Nah, di sini manfaat dari studi kelayakan antara lain yaitu guna merintis usaha baru. Kalau kita mau memulai usaha baru, diperlukan studi kelayakan bisnis. Gitu kan. Jadi kita pelajari dulu tuh, maksudnya kita analisis dulu kira-kira apa sih, mau bisnis apa sih nih yang kira-kira nih misalkan nantinya ke depannya nih akan menguntungkan atau jadi berkembang gitu kan. Kita pelajari dulu gitu kan, yang tadi misalnya dipelajarinya apa aja yang tadi, misalkan dari keuangannya, yang modalnya, atau dari lingkungannya, dari pasar, pemasarannya, yang tadi aspek-aspek ini nih, yang tadi Bu Arna kasih tahu di slide kedua ya, maksudnya dari segi aspek ininya, aspek hukum, lingkungan, pasar, dan lain-lainnya harus kita pertimbangkan dan pelajari. Lalu di sini guna memilih jenis usaha, itu harus dipilih jenis usahanya apa, mau makanan, minuman, atau misalkan apa gitu kan. Jadi jenis usahanya harus kita pikirkan gitu. Nah, yang keempat, pihak-pihak yang berkepentingan dengan studi kelayakan bisnis. Misalkan pihak-pihaknya siapa saja sih yang terlibat dalam studi kelayakan bisnis? Biasanya pertama ada pihak wirausaha, berarti kita nih sebagai pencetusnya atau ownernya gitu ya, pihak wirausaha. Jadi kitanya nih gitu kan yang ada atau yang disebut pihak-pihak dalam studi kelayakan bisnis ya. Jadi pihak wirausahanya ini orangnya, pelaku usahanya ini, penjualnya gitu deh, bisa dikatakan. Lalu ada pihak investor, berarti ini orang yang menanamkan modalnya. Misalkan kita tidak bisa memakai modal sendiri, kita bisa pakai investor atau cari investor atau partner kerja yang bisa bekerja sama dengan bisnis kita. Lalu yang C ini pihak masyarakat dan pemerintah. Ya, ini juga bisa pihak masyarakat, biasanya misalkan kita riset langsung ke masyarakat, misalkan menanyakan puas atau tidaknya terhadap barang yang kita jual, itu bisa misalkan ya. Jadi kita bisa langsung melakukan penelitian ke konsumen langsung. Lalu yang selanjutnya, tujuannya apa sih adanya studi kelayakan bisnis? Tujuannya apa? Untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang ada pada peluang bisnis yang kurang misalkan menguntungkan. Jadi misalkan nih tujuan kelayakan bisnis apa? Misalkan kita butuh penanaman modal, butuh investor gitu kan. Nah itu kita juga harus kita pikirkan nih, kira-kira nanti kalau butuh investor, kira-kira nih ke depannya bisnisnya gimana gitu kan. Soalnya kalau nanti kita untungnya atau profitnya baik, untuk pembagian masalah keuntungan kan enak terhadap baik kita dan terhadap investor. Tapi kalau kita kedepannya usahanya akan mengalami kemunduran, nah itu kita harus bingung tuh gimana membaginya kepada investor. Karena kan kalau kita kerjasama dengan investor, dengan orang lain, kan kita harus bayar dia juga keuntungannya. Masa kita mau pinjem duitnya dia doang tapi kita nggak bisa ngasih keuntungan sama dia, kan nggak mungkin. Jadi tujuan dari studi kelayakan bisnis ini kita pelajari, kira-kira kalau ada orang yang menjadi investor, bisa menguntungkan dia nggak, dan kitanya tentunya ya. Jadi jangan sampai pas nanti dia udah invest nih sekian juta, misal saya invest deh di usaha kamu misalkan 20 juta, ternyata pas kedepannya usahanya kolaps atau tutup. Nah kita ngasih dia pakai apa? Ganti modal dia, terus ngasih keuntungan buat dia mana? Ya kan, jadi harus kita perhitungkan. Kalau kita mau pakai investor, kita harus memikirkan
untung ruginya juga gitu kan. Karena kan investor ini dia nanamin uangnya nggak hanya menanamkan, tapi kan dia juga mau mengharapkan keuntungan juga seperti itu. Yang keenam, pentingnya studi kelayakan bisnis. Apa sih pentingnya? Pentingnya itu berarti dilaksanakan pada usaha yang baru dan yang akan dilaksanakan kepada pengembangan dari usaha yang telah ada gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau nanti usahanya baru dirintis atau sudah ada, itu gimana caranya kita dapat mempertahankan gitu. Jadi jangan sampai kita buat usaha atau buat bisnis tapi kita tidak bisa mempertahankan bisnis itu. Akhirnya baru sampai tidak ada setahun kolaps atau terjadi bangkrut. Itu berarti ada yang salah dengan sistem kita, sistem kita dalam mempelajari bisnis itu. Mungkin pada saat kita membuat usaha tidak kita pikirkan dulu matang-matang gitu kan, atau salah memilih jenis usaha itu bisa juga gitu kan, atau salah juga misalkan memilih target pasarnya bisa juga. Maksudnya apa Bu? Misal kita jualan seblaknya misalkan pedes, tapi kita di area lingkungan anak-anak. Nah, itu kan orang nggak akan minat dong terhadap barang atau bisnis yang kita jual, yang bisnis yang kita tawarkan. Jadi kita harus lihat yang tadi Ibu Ana bilang di aspek ini, harus kita lihat lingkungannya. Lingkungannya harus kita lihat. Gitu. Makanya kalau kita mau buka usaha, itu jangan langsung asal buka-buka aja ya, tapi kita harus, apalagi kamu nih jurusan pemasaran, harus memikirkan ibaratnya konsepnya apa ya gitu loh, harus kita perhitungkan keuangannya segala macam, harus kita pikirkan. Mungkin bila perlu kita harus terjun langsung meneliti masyarakatnya, minatnya di mana ya gitu. Kira-kira usaha kuliner sama usaha yang misalkan bukan kuliner, kira-kira lebih banyak mana ya gitu. Biasanya sih di Pademangan nih, biasanya bisnis itu banyak kan bisnis kuliner. Biasanya di Pademangan itu jarang banget yang bisnisnya non kuliner. Secara orang-orang Pademangan itu doyan makan gitu kan. Jadi harus biasanya banyak dia bisnisnya itu kuliner. Makanya yang tadi Bu Ana bilang, kalau kita mau ke depannya bisnis kita itu ibaratnya langgeng gitu ya, berlanjut, kita pikirin dulu nih kira-kira jenisnya apa nih yang mau kita buat seperti itu ya. Lalu kita lanjut lagi yang ke poin 7, tahapan pelaksanaan studi kelayakan bisnis. Tahapannya apa aja sih? Pertama, tahap penemuan ide usaha, ini yang Bu Ana tadi bilang. Kira-kira apa yang mau dibuat gitu loh, bisnis apa yang mau dibuat, dipikirkan gitu. Jangan misalkan kita ikut-ikutan orang, misalkan orang buka bisnis ini jadi kita bikin, enggak. Justru dengan kita menemukan ide-ide baru gitu ya, kayaknya kita mau buka bisnis ini nih, kayaknya ini belum ada nih, itu justru bagus, berarti kreatif gitu kan. Jadi kita harus ada ide nih, ide apa ya untuk berbisnis ini. Jadi ada idenya tuh apa, kreativitas kamu tuh diuji sebagai pebisnis seperti itu ya. Lalu ini yang Bora bilang, harus ada penelitian. Itu misalkan penelitiannya kamu bolehlah ya kepo-kepoin atau cari tahu masyarakat sekitar deh, kira-kira lagi butuhnya apa gitu kan, lagi minatnya di mana seperti itu. Lalu ada pengurutan usulan yang layak. Ya, maksudnya nih apa saja nih diurutkan yang mau ditempuh. Misalkan pertama kan biasanya tentang misalkan bisnis apa yang mau kita jalankan. Habis itu biasanya mikir lagi modalnya. Jadi ada urutannya gitu ya. Lalu yang terakhir, rencana pelaksanaan proyek bisnis. Nah, berarti tinggal lebih ke langsung tindakannya, actionnya gitu kan, langsung pelaksanaannya, eksekusinya gitu loh. Jadi udah kita punya ide nih, mau bikin ini gitu, bikin usaha ini atau bisnis ini, terus kita udah neliti, terus kita udah memikirkan segala macam biaya dan lain-lainnya, lalu kita laksanakan. Oke, jadi itu saja materi Bu Ana pada Kamis siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.